Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Gimana teman-teman? Apakah pada sehat? Gimana aktivitasnya? Pada lancar? Semoga selalu dilancarkan nih aktivitas-aktivitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terbaru sidang ijazah ke Presiden ke-7 Republik Indonesia yang mana sempat diskor, teman-teman. Betul. Ini sidang sempat berjalan tidak kondusif karena para penggugat meneriakan meminta majelis hakim untuk menunjukkan bukti-bukti nyata jika ijazah Pak Jokowi dinyatakan memang asli. Di mana di sini para penggugat mendesak majelis hakim untuk menunjukkan ke khalayak umum ijazah Presiden Joko Widodo. Karena sebelumnya saat diminta untuk menunjukkan ijazahnya, Pak Jokowi menjawab, pihak kami hanya akan menunjukkan ijazah asli jika pengadilan meminta. Jadi ya otomatis teman-teman, ini para penggugat itu berteriak-teriak mendesak hakim untuk segera memperlihatkan ijazah tersebut. Tapi hingga pertengahan teman-teman, hingga pertengahan jalannya sidang tidak kunjung diperlihatkan. Alhasil sidang pun harus terpasang diskor karena takut terjadi chaos, bahkan mungkin saja bisa berujung baku hantam di dalam persidangan. Nah teman-teman, seperti apa kondisinya? Apakah sekeos itu, apakah setegang itu, sepanas itu jalannya persidangan yang hanya untuk membuktikan ijazah itu palsu atau bukan? Kita bakal langsung simak teman-teman video yang sudah kajian online kumpulkan terkait jalannya sidang ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Yuk teman-teman, kita simak video selengkapnya. Sidang dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi sudah digelar pada Kamis hari ini. Dalam sidang perdana, Jokowi sebagai tergugat tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh tim kuasa hukum yaitu YB Irfan. Pihak penggugat yakni M. Taufik menjelaskan bahwa agenda lanjutan adalah mediasi, di mana mediasi tersebut harus dihadiri oleh Jokowi sebagai tergugat. Informasi selengkapnya, kami sudah tersambung dengan jurnalis tribunvideo.com Meisa Dasirait yang akan melaporkan secara langsung. Ya, Tribuners, diketahui bahwa sidang dugaan ijazah palsu Jokowi sudah digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April hari ini dan sudah selesai sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat tadi. Kemudian di dalam sidang hari ini Jokowi sebagai tergugat satu ini tidak hadir begitu dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya yaitu YB Irfan. Kemudian tadi dari pihak penggugat yaitu M. Taufik juga sempat menjelaskan bahwa agenda lanjutannya ini adalah mediasi, Tribuners, di mana mediasinya ini diharapkan Jokowi hadir begitu sebagai tergugat. Tapi Taufik juga memperkirakan bahwa mediasi ini tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat, meskipun pihaknya katanya siap begitu untuk kapanpun untuk akan dilakukan mediasi. Namun mengingat Jokowi sendiri yang masih ditugaskan untuk melayat ke Vatikan, ini menjadi pertimbangan juga sepertinya mediasi tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Kemudian juga Tribuners, Taufik tadi menjelaskan kalau untuk mediatornya nanti adalah berasal dari non-hakim, di mana nantinya biaya ini akan dibebankan kepada tergugat dan juga penggugat. Dan alasannya memilih mediator dari non-hakim ini karena pihak Taufik sendiri sebagai penggugat ingin mediator ini jauh dari persoalan rutinitas. Dan tadi juga Jokowi yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya menjelaskan bahwa memang berhalangan hadir karena sedang ditugaskan untuk pergi ke Vatikan. Dan tadi juga di tengah-tengah sidang ini sempat diskors, Tribuners, karena ditemukan kesalahan penulisan alamat di mana dalam surat kuasa dari tergugat 3 yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Boyolali, jadi bukan ke Pengadilan Negeri Solo, sehingga sempat diskors beberapa menit dan baru dilanjutkan sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya hasil dari sidang hari ini adalah agenda lanjutannya adalah tahap mediasi. Demikian Tribuners, Meisa Dasirait melaporkan. Menyampaikan kepada rekan-rekan sesuai tadi perkembangan persidangan, dan ini mungkin karena sudah istimewa ya, diskorsnya 2 kali. Saya selaku prinsipal menghendaki bahwa sebagai mediatornya memilih bukan hakim. Dalam hal ini memang guru besar bidang ekonomi Prof. Adi Sulistiono, dan tadi para pihak tergugat 1, tergugat 2, dan 3 dan 4 itu menyetujui. Hanya saya meminta waktu, jadi opsinya 2. Satu, saya diberi waktu 1 jam untuk berkomunikasi dengan Prof. Adi.
apakah bersedia menjadi mediator itu yang pertama. Yang kedua, karena ini mediatornya adalah bukan hakim, otomatis memerlukan biaya, dan biaya disepakati dipikul berdua antara penggugat dan para tergugat. Terus opsi yang pertama itu, kalau ternyata 1 jam Prof Adi dihubungi tidak bisa atau bisa tapi tidak bersedia, maka kami menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk hakim mediator. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena Perma nomor 1 2016 itu seperti yang saya bilang, biar teman-teman nggak salah, seolah-olah kan saya ngajak damai. Memang wajib itu, mandatori. Dan nanti akan diteken berita acara bahwa para pihak sepakat melakukan mediasi dalam kurun waktu 30 hari. Jadi ini bukan keinginannya penggugat damai takut dicabut, enggak. Tetapi inilah pendidikan politik lewat pengadilan, ya, menjelaskan bahwa warga negara sama. Tadi dari kuasa hukum kami mengatakan pengadilan ini tempat terhormat untuk membuktikan seseorang itu menghormati hukum. Dan ya teman-teman, itu barusan para hakim telah memutuskan bahwa memang sidang ini berujung teman-teman berakhir tidak dimenangkan atau juga tidak dikalahkan, tapi malah diarahkan untuk mediasi, bahkan sempat diskor karena keadaan tidak kondusif. Saya rasa teman-teman, sampai kapanpun para penggugat ini tidak akan puas. Bahkan tadi soal mediasi sendiri kelihatan jelas omongannya yang tidak setuju, kurang mau, dan apalagi nanti ada biayanya karena mediasinya itu di luar hakim, di luar pengadilan, otomatis harus ada biaya. Dan lucunya ini para penggugat teman-teman minta bayarannya tuh ke Pak Jokowi. Lah kok ini memang benar-benar masa bayaran, nggak mau ngeluarin uang sepeser pun ya. Kalau misalnya ini mediasi pun harus dibiayai oleh Pak Jokowi. Nah kok gitu ya? Ini makin kita makin bertanya-tanya, apa sih kepentingan mereka sampai sejauh itu ingin membuktikan ijazah Pak Jokowi ini palsu? Apakah ini memang ada pesanan dari seseorang teman-teman yang di balik layar memiliki kekuatan, bisa menggerakkan massa, bisa membiayai para ini buzzer-buzzer untuk mengkorek terus, atau ya ini mengganggu kehidupan Pak Jokowi. Nah, teman-teman, selain itu di sini ada juga bukti yang diperlihatkan oleh rekan-rekan Pak Jokowi ketika kuliah dulu. Kalau sebelumnya teman-teman, ini para penggugat itu mempertanyakan terkait font skripsi, terkait bentuk ijazah yang berbeda dengan yang dimiliki oleh sejumlah mahasiswa. Nah, hari ini kita mau melihat di compare, teman-teman, juga kita bakal tayangkan ini compare antara ijazah Pak Jokowi dengan ijazah teman-teman sekelasnya, apakah sama atau bukan. Nah, kalau misalnya sama, teman-teman, ya jelas itu ijazah palsu, dan kalau misalnya tidak sama, otomatis bisa dipertanyakan keasliannya. Mending kita simak dulu saja deh teman-teman videonya. Atas berbagai tudingan yang ditujukan kepadanya soal ijazah palsu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mempertimbangkan langkah hukum. Menurut kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, pihaknya ini akan melaporkan perihal persoalan tudingan ijazah palsu ini ke polisi. Namun, tim kuasa hukum masih menunggu arahan dari Jokowi. Tim kuasa hukum Jokowi pun mengaku sudah hampir final dalam menyiapkan dokumen terkait tuduhan ijazah palsu. Saat ini kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menjelaskan pihaknya tengah berkomunikasi intens dengan Jokowi. Bahkan tim kuasa hukum sudah mengantongi 4 nama yang berpotensi untuk dilaporkan. Sebagai pihak yang menerbitkan, artinya pihak yang berwenang. Namun masih juga ada pihak-pihak yang mempertanyakan ini. Jadi kalau menurut pendapat kami, ini sudah bukan lagi mengenai ijazah Bapak. Ini bukan lagi mengenai ada niat betul untuk mengkonfirmasi verifikasi ijazah Bapak. Karena ini sudah dilakukan konfirmasi oleh pihak UGM. Apalagi? Jadi kami lihat pendapat kami ini sudah ada juga yang mungkin upaya-upaya beberapa kelompok masyarakat juga atau pribadi juga untuk mendiskreditkan, menyerang martabat Bapak. Dan ya mungkin dalam waktu dekat kita akan ambil langkah-langkah hukum. Sebelumnya, persoalan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pernah masuk di ranah pengadilan. Salah satunya pada Oktober 2022, penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Trimulyono, menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dugaan
tudingan memakai ijazah palsu saat mendaftar untuk mengikuti Pilpres 2019-2024. Bambang kemudian mencabut gugatan setelah sidang perdana digelar. Namun, Bambang ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyebaran ujaran kebencian. Kuasa hukum Bambang Trimulyono sendiri mengaku kesulitan menyiapkan pembuktian gugatan karena Bambang Trimulyono ditahan. Dimana kalau ini dipaksakan sementara pembuktian tidak bisa dilakukan oleh Bambang Tri karena dia ditahan, saksi-saksi juga tidak bisa diakses karena prinsipal klien kami Bambang Tri ditahan, sehingga kami tidak bisa menghubungi saksi-saksi tersebut. Dan tentu saja saksi tadi hanya percaya kepada Bambang Tri, kalau kami yang menghubungi nanti akan menjadi problem. Nah, ini akan menjadi masalah. Dan karena itulah kami mengambil opsi untuk mencabut perkara. Menanggapi tudingan ijazah palsu Jokowi, kala itu sejumlah teman kuliah seangkatan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ramai-ramai memamerkan ijazah mereka. Ijazah-ijazah tersebut mirip dengan ijazah milik Presiden Joko Widodo. Mereka mengatakan ijazah Joko Widodo adalah asli dan serupa dengan para alumni Fakultas Kehutanan UGM yang lulus di tahun yang sama, yakni tahun 1985. Langkah menunjukkan ijazah ini sebagai bentuk dukungan dan pembuktian bahwa Jokowi memang benar alumni Fakultas Kehutanan UGM. Tidak lagi dipersoalkan, karena kami benar-benar adalah satu angkatan dengan Bapak Insinyur Joko Widodo. Ya teman-teman, sudah lengkap ya informasi yang kita sampaikan, di mana yang pertama ini para penggugat chaos teman-teman, kisruh di ruang persidangan karena mendesak ijazah diperlihatkan. Yang kedua ini ada juga rekan-rekan seperjuangan Pak Jokowi ketika kuliah yang juga mendukung Pak Jokowi dengan memperlihatkan ijazah aslinya. Jadi rupanya dan rasa-rasanya teman-teman ya udah nggak usah dilanjutkan ini. Sudah saja para penggugat cabut ini di pengadilan teman-teman, perkaranya dicabut saja biar nggak malu. Dan kalau misalnya ini salah, para penggugat itu bisa saja dilaporkan balik atas tuduhan pencemaran nama baik. Dan saya rasa Pak Jokowi juga telah memperhitungkan hal ini dengan melaporkan 4 nama yang saat ini memang masih dikip, masih hidden atau disembunyikan, kepada publik. Gimana teman-teman pendapat Anda? Tulis di kolom komentar dan kita bakal terus update perkembangan terbarunya sidang ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.